Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pedoman UU ITE nomor 11 tahun 2008. Pertama, isi UU ITE, azas dan tujuan. Kedua, nama domain, HKI, perlindungan hak pribadi. Tiga, informasi dokumen dan tanda tangan elektronik. Keempat, perbuatan yang dilarang. Kelima, peran pemerintah dan peran masyarakat. Keenam, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik. Ketujuh, penyidikan. Kedelapan, transaksi elektronik. Kesembilan, penyelesaian sengketa. Kesepuluh, ada ketentuan pidana. Alasan diperlukannya UU ITE. Pembangunan nasional suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, ada globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya peraturan mengenai pengelolaan ITE di tingkat nasional, sehingga pengelolaan TI dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, perkembangan dan kemajuan TI atau teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Yang kelima, ada pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, ada pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan peraturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Namun secara hukum, materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar. Apa sih? Pertama, ada peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, ada mengenai perbuatan yang dilarang. Yaitu adapun jangkauan Undang-Undang ITE, pertama berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, ada berada di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia. Ketiga, yang memiliki akibat hukum di dalam atau di luar wilayah hukum Indonesia. Yang keempat, ada merugikan kepentingan Indonesia. Secara garis besar, Undang-Undang ITE mengatur hal-hal sebagai berikut. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional atau tinta basah dan bermaterai. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Yang keempat, ada pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Yang kelima, ada perbuatan yang dilarang atau kita bisa sebut cybercrime, dijelaskan pada bab 7, pasal 27 sampai pasal 37. Perbuatan yang dilarang atau bisa kita sebut cybercrime sebagai berikut. Pertama, ada asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan berada di pasal 27. Berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan ada di pasal 28. Ancaman kekerasan dan menakut-nakuti ada di pasal 29. Akses ilegal akses komputer pihak lain tanpa izin atau cracking ada di pasal 30. Intersepsi atau kita bisa sebut penyadapan, perubahan, penghilangan informasi ada di pasal 31. Gangguan terhadap data, pemindahan, perusakan dan membuat informasi rahasia, membuka informasi rahasia ada di pasal 32. Gangguan terhadap sistem, virus, membuat sistem tidak bekerja atau kita bisa sebut DOS ada di pasal 33. Penyalahgunaan, kemudian ada penyalahgunaan alat dan perangkat berada di pasal 34. Menjadikan seolah dokumen otentik atau phishing ada di pasal 35. Kemudian materi selanjutnya adalah asas dan tujuan Undang-Undang ITE. Manfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas 1. Kepastian hukum, 2. Manfaat, 3. Kehati-hatian, 4. Itikat baik dan kebebasan memilih teknologi. Yang terakhir ada netral teknologi. Selanjutnya, tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik yang terdiri atas informasi elektronik yang dilengkapkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Kedua, ada tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, syaratnya adalah data pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Yang kedua, ada data pembuat tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Keempat, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Kelima, ada terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Dan ketujuh, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Kemudian, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan. Pengamanan tanda tangan elektronik sekurang-kurangnya meliputi: pertama adalah sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. Kedua, penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik. Ketiga, penanda tangan harus tanpa menunda-nunda menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahuan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau pada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika penanda tangan mengetahui bahwa data pembuat dan tanda tangan elektronik telah dibobol atau keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti kemungkinan akibat bobolnya data penanda tangan elektronik dan
Antara lain adalah dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik. Penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Yang terakhir ada setiap orang yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Materi selanjutnya nama domain, hak kekayaan intelektual atau HAKI, dan perlindungan hak pribadi. Pertama, setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Yang kedua, pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Yang ketiga, setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan oleh karena penggunaan nama domain secara tanpa hak orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain yang dimaksud. Pengelolaan nama domain adalah pemerintah atau masyarakat. Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang diperselisihkan. Pengelolaan nama domain yang berada di wilayah Indonesia dan domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan setiap informasi melalui data elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kemudian ada selanjutnya, setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbul. Bab 7, perbuatan yang dilarang pada pasal 27. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang pertama memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dua memiliki muatan perjudian, tiga memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, keempat memiliki muatan pemerasan dan pengancaman. Pasal 28 ayat 1, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat 2, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk mempermusuhkan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara. Apa sih ancaman yang didapatkan pada pasal-pasal berikut? Pada pasal 27, ancamannya pidana penjara maksimal 6 tahun dan bisa jadi dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Kemudian pada pasal 28, apa sih ancaman yang akan didapatkan? Pertama, ada pidana penjara paling lama 6 tahun. Kemudian ada denda juga paling banyak 1 miliar. Pasal 29, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi akan dikenakan pidana yaitu maksimal 12 tahun penjara, kemudian bisa jadi kemungkinan dikenakan denda dengan maksimal 12 miliar. Pasal 30, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, 1. milik orang lain dengan pidana maksimal 6 tahun penjara, kemudian atau mendapatkan denda dengan maksimal 600 juta. Yang kedua, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik, pertama bisa dikenakan setidak-tidaknya 7 tahun penjara, kemudian untuk dendanya 700 juta. 3. Dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan, akan dikenakan 8 tahun penjara dan 800 juta untuk denda maksimal. Contoh korban undang-undang ITE, pertama ada korban Facebook. Johan Yan, komentar di Facebook tentang dugaan korupsi 4,7 triliun di Gereja Betani Surabaya, terancam hukuman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar. Mirza Alfat, yang kedua Mirza Alfat merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Malik Saleh atau Unimal Lokweseweau Seumawe Aceh, dianggap melawan pelecehan atas syariat Islam atas komentator di Facebook. Yang ketiga ada Alexander Aan dipenjara 2,5 tahun dan dendanya 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat Facebook di lokasi di Sumatera Barat. Yunika Ventaresti, karena satu Facebooknya ia dituntut 1,5 penjara. Dipenjara 2,5 tahun dan didenda 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat Facebook. Apa dia lupa lah. Kemudian juga ada korban dari Twitter, SMS, serta BBM. Pertama dari Bapak Beni Handoko. Bapak Beni Handoko men-tweet mengenai tuduhan korupsi kepada Misbahun, mantan anggota DPR dan aktivis di PKS, sempat ditahan 1 hari, kasus sedang berjalan. Yang kedua ada Bapak Muhammad Fajar Rizka Mirza. Beliau men-tweet tentang dugaan suap Jamwas Marwan Effendi, ancamannya 8 tahun penjara. Yang ketiga ada Bapak Anton Wahyu Pramono. SMS dengan bahasa yang masak pada HM Minto di Pengadilan Negeri Solo. Namun untuk ancaman yang didapat untuk penjara serta denda belum diketahui. Belum diinvestigasi. Muhammad Asyad, aktivis Garda Tipikor, ditahan setelah menulis status BlackBerry Messenger atau BBM mengindikasikan korupsi Nurdin Halid. Tidak hanya dengan sosial media, berikut juga ada koran, blog, ada Bapak Musni Umar, Ketua Komite Sekolah SMN 70 yang juga salah satu dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjadi tersangka pencemaran nama baik setelah menulis di blog. Yang kedua ada Rahayu Kandiwati dan Siti Rubaidah, aktivis perempuan dan korban dilaporkan Joko Prasetyo, seorang aktivis perempuan, dan Siti Rubaidah karena telah memberikan pernyataan di media sosial serta dalam situs change.org organization. Yang ketiga ada Ibu Prita Mulyasari, menulis email tentang keluhan perlakuan buruk Rumah Sakit Omni Internasional.
sempat ditahan 22 hari, dinyatakan bebas Februari 2013. Yang terakhir ada Doni Iswandono, penggerak dan pemimpin redaksi media online niasbangket.com atau NBC, dituntut Bupati Nias selama idealisme dan terkait pemberitaan kasus korupsi di Nias. Saya rasa sudah cukup untuk penyampaian materi undang-undang ITE ini terkait dengan semakin majunya teknologi informasi di kalangan generasi Z dan generasi selanjutnya, dan tidak kalah juga pada generasi pada sebelumnya. Teknologi sudah ada namun sekarang dikembangkan secara pesat, dan tidak diharapkan untuk teknologi kedepannya dan teknologi saat ini tidak melanggar norma-norma kehidupan yang ada, khususnya pada negara kesatuan Republik Indonesia kita yang bersama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.